Oke, balik lagi sama gua di channel Niko Wahyudi. Di sini kita akan bukan main game ya, karena channel gua kan aslinya game. Di sini kita akan mereview, mungkin beropini tentang mic yang gua pakai sebelum-sebelumnya gitu loh. Yang gua pakai sekarang karena kan gua beli mic baru nih. Ini penampakan boxnya, gua beli dari Soundtek 2.1. Nih boxnya, bisa lihat tuh kan. Gua suka desain dari box ini karena simple gitu, kayak Star Apple gitu. Kalau Apple kan tulisan depan doang tuh kayak begini, Soundtek gitu. Jadi dia mungkin produknya tuh bagus, jadi nggak usah ada embel-embel bla 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 kayak apa gitu, terlalu menonjolin sesuatu yang dia punya mic-nya. Di sini tertulis cuman ada active noise cancelling, terus ada two recording patterns, ada cardioid dan omnidirectional, terus koneksinya menggunakan Type C to Type A. Nah, di sini gue akan ngasih tahu di dalam boxnya tuh ada apa aja. Di dalam boxnya tuh pertama ada tripod, ini tripod begini. Tapi menurut gua tripod ini kurang solid ya karena dari plastik dan lu ini tuh kurang solid gitu loh. Lu bisa goyang-goyangin gitu. Gua rekomendasiin sih nggak usah pakai tripod ini. Tapi kalau buat ngediriin doang, tripod ini udah bisa banget buat ngediriin dari mic-nya sendiri. Gua udah coba dan itu bisa. Tapi kurang solid aja menurut gua. Dan di sini dan di box sana juga ada kabel. Kabelnya gua pakai jadi nggak bisa gua tunjukin. Nah kabelnya tuh dari Type C to Type A. Jadi lu tinggal colok dan plug and play, langsung bisa kedetek dan lu bisa pakai ini mic. Terus ada buku kitab, kalau lu mau baca-baca juga ada. Terus mic-nya itu sendiri, ini yang gue pakai. Desain mic ini sendiri terdiri dari plastik dan besi ya. Atasnya besi, gue sentil juga bunyi ting ting ting. Ini sangat solid, gue pikir. Terus ini juga bisa dipasangin di mana aja. Jadi kalian bisa pakai stand arm yang kayak gue pakai begini nih. Ini juga bisa. Terus kalau pakai tripod juga bisa. Pakai tripod lain juga bisa. Ini karena buat masangnya tuh ini udah standar sih. Semua tripod tinggal plug and play. Lu nggak usah pakai converter atau apapun. Tinggal pasang di converter. Tinggal pasang di stand yang lu mau. Terus di sini tuh ada monitoring. Kalau lu mau lihat, ini ada di bawah monitornya menggunakan jack 3,5. Di sini gue pakai earphone aja buat monitoringnya. Kalau menurut gue, kalau lu mau lebih bagus lagi monitornya pakai headphone yang lebih mahal gitu, itu monitornya lu lebih real gitu, lebih natural. Di sini terus ada level monitoring juga di depan ini. Ini ada biru, ada bar biru. Ini buat memonitoring suara lu seberapa gede gitu loh. Jadi lu bisa monitoring apa suara lu terlalu gede jadi picky gitu kan, atau terlalu kecil jadi nggak kedengeran gitu. Lu bisa monitoring dari mic-nya langsung gitu. Ini ngebantu banget sih kalau buat live streaming gitu atau YouTuber. Jadi nggak usah ngecekin, misalkan lu nggak punya laptop atau HP lagi gitu buat ngecekin suara lu itu udah pas atau belum. Kayak gua kan ini kamera gua pakai HP, jadi gua nggak bisa ngecek gitu waktu live streaming ini suaranya tuh seberapa gitu, apakah terlalu gede, apakah terlalu kecil gitu, apakah suara gua picky gitu kan. Jadi gua ini kebantu banget kalau gua live streaming atau lagi recording gitu, jadi gua tahu suara gua udah bener apa belum. Terus fitur selanjutnya di sini gua kasih tahu, di sini ada fitur knob yang di depan. Kalian udah bisa lihat ini fitur knob depan. Di belakangnya juga ada fitur knob. Ini bagian depan ya, maksud gue ini bagian depan, ini bagian belakang. Jadi di bagian belakangnya ada fitur knob. Ini buat ngubah polar pattern. Terus di depannya juga ada fitur buat gedein volume gain. Jadi monitor ini mic ini bisa buat volume gainnya tuh kalian atur gitu, mau gede atau kecil langsung dari mic-nya gitu. Terus ada tombol buat noise cancelling. Yang pertama buat polar pattern dulu ya. Polar pattern ini ada dua macam, yang itu cardioid dan omnidirectional. Di sini yang gue pakai adalah cardioid ya. Ini cocok banget buat lu yang mau live streaming atau mungkin mau recording, ini juga bisa
dan bagus suaranya juga. Ini termaksud bulat ya menurut gua, daripada lu pakai headset kayak kemarin-kemarin yang lu bisa lihat di video-video gua itu kurang bulat, dan ini lebih bagus menurut gua. Dan ini juga bisa dipakai buat ASMR. Kalau kalian mau ASMR ini juga bisa. Jadi kalian tinggal suaranya tuh dibisik-bisikin aja kayak gini. Terus bagi cewek yang mau kayak ara-ara itu juga bisa pakai ini. Jadi ya gitulah. Ini ngebantu banget buat kalian yang mau bikin video menggunakan kualitas audio yang bagus gitu loh. Terus yang kedua ada fitur omnidirectional. Ini gua switch sekarang juga. Oke, ini adalah omnidirectionalnya. Omnidirectional itu pola patternnya tuh ke semua sisi kecuali atas dan bawah ya. Jadi sisi sininya doang. Kalau gua ke atas ya suaranya kurang gitu loh. Tuh, kurang. Jadi kalau mau tuh di sebelah sininya nih. Sebelah depan, belakang, kanan, kiri. Jadi melingkar gitu. Kalau tadi gua belum jelasin tentang kardioidnya. Kardioid itu di depan doang suaranya. Jadi kalau lu ada di samping, kiri dan kanan atau di belakang, itu tuh akan keredus gitu suaranya. Jadi kurang jelas dan kurang bulat. Tapi menurut gua suara yang dihasilin dari Soundtek 2.1 pola pattern yang omnidirectional ini kurang bagus sih. Jadi kalau kalian mau pakai ini bisa, tapi kurang bagus aja gitu. Ini gua di sini nge-reviewnya tuh bener-bener real di tempat gua yang bising gitu menurut gua ya, dan ini gua udah pakai noise reductionnya BTW. Jadi ini tuh tempat gua agak bising emang. Kalau emang ada suara-suara bising gua bakalan tunjukin, gak bakalan gua edit. Terus di sini tuh omnidirectional tuh bisa buat podcast, meeting, hal-hal kayak gitu yang lebih dari 2 orang gitu. Yang membutuhkan lebih dari 2 orang, kalian bisa pakai omnidirectionalnya. Kalau terpaksa ya bisa dipakai. Terus ada fitur juga ini mute. Gue balikin lagi aja ke pola pattern cardioid ya, karena ini lebih bagus dan lebih profesional aja. Yang mute tadi bagus kalau kalian mau di mute gitu kan, kalau ada sesuatu, jadi kalian mute langsung dari mic-nya, nggak usah dari softwarenya, itu langsung bisa. Itu ngebantu banget juga. Di sini juga ada level gain yang tadi gua kasih tahu, udah ada knobnya. Ini gua tes ya. Ini gua ada di level 6. Ini gua mau ke level 1. Gua mau tunjukin. Ini adalah level 1 dari Soundtek 2.1. Check sound 123, check sound 123. Gua bakalan naikin lagi ke level 10 atau level paling tinggi. Ini adalah level paling tinggi dari mic Soundtek 2.1. Jaraknya tuh cuma 1 jengkal. Ini adalah jarak normal bagi kalian yang mau pakai mic condenser. Ini BTW mic condenser, gue belum ngasih tahu juga. Sorry. Ini adalah level gain paling tinggi dari Soundtek 2.1. Gue balikin lagi ke 6. Level 6 maksud gue. Nah, ini menurut gua level 6 adalah level yang paling bagus karena udah ngeredus dari suara-suara, jadi nggak terlalu sensitif gitu loh suara yang ditangkap sama mic ini. Jadi menurut gua level 6, level 5 ya 7, 56 lah menurut gua. Itu udah bagus banget. Maksudnya udah pas lah dipakai buat nge-recording atau live streaming gitu. Terus di sini ada noise reduction. Nah, noise reduction dari tadi gua pakai karena emang di tempat gua ini bising. Jadi ini gua real banget, gua nggak edit sama sekali. Makanya gua dari tadi pakai noise reduction. Ini kalian bisa denger kalau noise reductionnya gua offin ya. Oke, ini di monitoring gua sih kedengarannya ada suara kipas dan suara PC gua gitu loh. Jadi ini ngebantu banget bagi kalian yang emang di tempat yang agak bising. Mungkin ini gua bakalan tes ya pakai keyboard gua ketikin. Oke, itu adalah noise reduction yang off. Sekarang gua onin noise reductionnya. Sekarang gua bakal diem.
gak ada suara apa-apa men. Gokil loh, gokil. Lu nggak denger suara apa-apa, itu suara kipas gua, suara PC gua itu nggak kedengeran. Ini bagus banget gitu loh. Maksud gua udah ada noise reduction di harga 500 ribuan gitu. Tepatnya sih 499.000 mic ini gua beli di toko online. Ini bagus banget dan udah murah gitu menurut gua, udah ada noise cancelling, udah ada noise reduction ya. Maksud gua noise reduction itu beda. Terus ada leveling gain, ada monitoring juga. Itu udah bagus banget. Ada mute, ada dua polar pattern loh, walaupun yang satunya agak kurang menurut gua. Tapi udah ada beberapa fitur itu gitu. Ini kalau gua ketikin noise reductionnya on ya, pakai keyboard. Masih kedengeran sih. Tapi ya oke lah. Masa lu gua memain di live streaming gua biasanya pakai gamepad, dan kalau gua main kayak Dota gitu tetap ketutupan sama musik di gamenya gitu. Jadi masih oke lah. Kalian masih bisa gunain mic ini buat live streaming. Nggak begitu ngaruh banget. Terus di sini ada mode reverb. Nah, orang-orang tuh kebanyakan nggak tahu gitu. Ini mode reverb tuh buat apa? Mode reverb tuh buat apa? Nggak guna gitu. Ini tuh sebenarnya keguna gitu. Jadi kalau kalian mau nyanyi live gitu, kalian bisa pakai reverb ini gitu. Kalau kalian mau live di Zoom, live nyanyi ya, live ini tuh buat nyanyi kegunaannya. Jadi reverb ini buat nyanyi, dan kalau kalian mau live di Zoom, Bigo atau Semule itu juga bisa. Kalian ini bisa buat nyanyi gitu loh, dan live gitu. Gua coba aktifin reverbnya ya. Coba. Wah, so sorry. Oke, ini reverb di level kelima. Nah kan suara gua ada basah gitu. Ini bukan gema ya. Kalau gema tuh namanya echo. Jadi echo dan reverb itu beda. Kalau echo itu lebih ke mantul-mantul, soalnya jadi gitu. Jadi kalau reverb itu lebih ke basah. Jadi suara lu tuh gimana ya? Wet gitu loh. Kalau kalian bisa searching itu echo dan reverb itu beda. Kalian bisa searching juga kok di Google banyak. Dan ini adalah level paling tinggi dari reverb Soundtek 2.1. Oke, ini adalah reverb paling tinggi dari Soundtek 2.1. Gua kayak ada di aula yang gede anjir. Gua kayak ada di hall gitu, kayak tempat yang tertutup kayak bioskop tapi nggak ada peredam suaranya gitu loh. Gue balikin aja suara gue yang nggak ada reverbnya ya. Oke, nanti di ujung video ini, di akhir video ini gue bakalan nunjukin kalian penggunaan reverb untuk nyanyi, dan itu gue sama sekali nggak edit, cuman dari mic ini doang, pakai reverb doang. Dan itu udah bagus menurut gua, cukup buat live streaming atau nyanyi live streaming di kayak di Zoom, meeting gitu. Kalau kalian mau buat reuni atau apa, kan sekarang modelnya Zoom. Lihat ada suara motor, gua bakalan real, nggak bakalan gua edit sama sekali video ini. Jadi ini bakalan jadi review real dari gua. Terus di dalam tapi kalau kalian mau nyanyi, kalian mendingan pakai mic dynamic sih menurut gua. Kalau menurut gua mic ini terlalu sensitif. Jadi kalian bisa denger tadi suara motor atau suara kipas gua aja kedengeran gitu, suara kipas PC gitu. Jadi ini tuh emang harus diedit dulu sebelum dipublish. Tidak cocok untuk mungkin live streaming yang sangat profesional. Live streaming profesional bisa, tapi kalian tuh harus mastiin bahwa tempat kalian tuh kedap suara gitu loh. Kalian tuh ada di studio atau di tempat yang tepat buat pakai mic ini. Jadi tempatnya tuh harus kedap banget biar mic ini tuh bekerja maksimal gitu. Kalau di tempat gua ini kan emang tidak kedap dan berisik dekat jalan gitu. Jadi tidak cocok sebenarnya buat live streaming. Tapi gua contohin aja. Kemarin gua karena beda ganti baju kan. Kemarin itu gua coba nyanyi, itu tuh ada anak kecil gitu loh lewat, dan itu masih kedengeran. Jadi ini nggak cocok buat kalian yang mau live streaming sih sebenarnya. Tapi kalau mau di live streamingin juga bisa.
kalau ada orang lewat ya udah biarin aja gitu. Kesimpulannya sekarang ya, kesimpulannya ini tuh buat siapa sih? Ini tuh buat orang-orang yang mau, mulai sesuatu atau mulai video, bikin video di YouTube atau di TikTok, di Bigo, buat nyanyi juga bisa. Terus bagusnya tuh untuk, orang-orang yang nggak mau ribet gitu. Jadi ini kan tinggal plug and play, nggak usah lu tuh nggak usah pakai mixer, nggak usah pakai, audio interface gitu, lu tinggal plug and play, lu tinggal colok, record gitu, simple itu gitu. Jadi ini bagus banget dan ini banyak fiturnya, kalian bisa dapetin banyak fitur cuman dari satu mic gitu. Menurut gua ini worth it banget buat harga 499.000, 500.000 kurang 1.000 gitu kan. Jadi ini worth it banget buat harga segitu dengan mic kualitas kayak gini. Ini juga udah bulat banget cardioidnya. Untuk omnidirectionalnya menurut gua kurang. Jadi kalau kalian mau pakai ya boleh-boleh aja, tapi menurut gua itu kualitasnya jadi nurunya tuh banget gitu loh. Jadi stay tune di video gua. Review kali ini segitu aja. Gue cuma mau beropini tentang mic ini dan gua bukan profesional, gue cuman mau ngasih tahu kalau mic ini tuh kayak gini gitu, realnya. Suaranya kalau ada orang jalan-jalan atau di seberang rumah lu atau di depan rumah lu ada orang lewat gitu, masih kedengeran gitu kalau lu tempatnya tuh nggak kedap gitu. Jadi see you next time buat next video. Gue udah nyiapin contoh penggunaan reverb di akhir video ini. And bye. Kau membunuhku dengan kepedihan ini. Kau hempaskanku ke dalam retaknya hati, hingga air mata tak mampu untuk melukiskan perih yang kau ukir dalam hati ini. Kau hancurkan diriku saat engkau pergi, setelah kau patahkan sayap ini, hingga ku takkan bisa untuk terbang tinggi lagi dan mencari bintang yang dapat